Kembalinya Raja Serigala. Bab 605 Siasimo menunjukkan dirinya sendiri. Dalam sekejap, terdengar gemuruh sorak-sorai dan tepuk tangan yang memekakkan telinga dari para penonton. Semua orang menatap Siasimo dengan takjub. Ya ampun, jadi ini pencipta Dian Yang. Ya ampun, dia masih sangat muda dan cantik. Di usianya yang masih muda, dia sudah bisa menciptakan karya berdarah daging seperti Dian Yang. Ini luar biasa, ini mengejutkan. Awalnya, semua orang sepakat bahwa karya manusia seperti Dian yang akan memakan waktu puluhan tahun untuk dirancang, dan sungguh sulit dipercaya bahwa Siasimo, di usia semuda itu, mampu merancang karya yang begitu matang. Di tengah kerumunan, Zhou Meng dan Liu Qingqing melihat Siasimo. Mereka tiba-tiba tercengang dan kemudian saling memandang. Bukankah dia yang dihalangi oleh Chu Fan, tuan muda kedua dari keluarga Chu, di restoran barat? Dia sebenarnya adalah penulis Dian Yang. Bukankah ini luar biasa? Mereka berdua tidak percaya bahwa wanita di depan mereka benar-benar desainer Dian Yang. Pada saat yang sama, Zhou Meng tiba-tiba teringat sesuatu. Hua Feng awalnya tidak ingin menyetujui janjinya untuk bersamanya asalkan dia memenangkan tempat pertama. Namun, dia baru setuju setelah melihat Siasimo. Dengan kata lain, Hua Feng yakin bahwa Siasimo akan mendapat tempat pertama. Atau mungkin ada hal lain yang lebih dalam, yaitu Hua Feng menyukai Siasimo. Siasimo di depannya baru berusia 24 atau 25 tahun. Dia sangat cantik, memiliki tubuh yang seksi, dan sangat cantik. Bukan tidak mungkin Hua Feng menyukainya. Terlebih lagi, informasi lain muncul, mengatakan bahwa Siasimo dijebak oleh Chu Fan di restoran barat, dan Hua Feng lah yang menyelamatkannya. Dengan kata lain, keduanya kemungkinan besar menjalin hubungan romantis, atau bahkan cinta rahasia. Huff, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Zhou Meng menjadi semakin marah saat memikirkannya. Dia menyerahkan gelas anggur itu kepada Liu Qingqing di sampingnya dan menghentakkan kakinya dengan marah. Liu Qingqing tampak bingung. Dia menyerahkan cangkir itu kepada pelayan di sebelahnya dan kemudian mengejarnya. Wang Yiyu di sebelahnya sedikit mengangkat sudut mulutnya. Melihat ekspresi marah Zhou Meng, dia merasa sangat senang. Pada saat yang sama, dia menunjukkan kasih sayang yang besar pada Siasimo. Dia melirik ke tempat Zhou Meng pergi dan berkata pada dirinya sendiri, jika kamu ingin berurusan dengan Siasimo, maka aku akan melindunginya. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, kamu atau aku. Dan Siasimo juga tahu mengapa orang-orang ini datang. Dia perlahan-lahan mengambil mikrofon dan memperkenalkan dirinya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan Hua Feng untuk pamer. Desain tidak boleh dilakukan secara tertutup. Desain harus diintegrasikan ke dalam kolektif untuk mencapai kemajuan berkelanjutan. Setelah perkenalan singkat, banyak orang memberikan kartu nama mereka kepada Siasimo, berharap dapat berteman dengan Siasimo. Siasimo mengucapkan terima kasih kepada semua orang satu persatu dan memberikan kartu namanya kepada semua orang. Selama ini, orang-orang terus datang untuk minum bersama Siasimo. Siasimo yang tidak pandai minum pun ikut minum hingga linglung. Akhirnya saya bertukar kartu nama dengan semua orang. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuknya. Bagaimanapun, semua jalan menuju Roma, dan satu teman lagi berarti satu jalan lagi. Siasimo duduk di sebelahnya dan minum segelas limun. Pada saat ini, Wang Yiyu datang dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Nona Xia." Siasimo berdiri dan berkata, "Halo, halo." Wang Yiyu dengan santai menyerahkan kartu namanya kepada Siasimo dan berkata, "Namaku Wang Yiyu, dan aku menyukaimu. Kita akan berteman mulai sekarang. Tolong jaga aku." Hei Gu, Xiao Wu, dan Xiao Liu semuanya tercengang. Bagaimana mereka bisa berteman seperti ini? Bukankah ini hanya penjualan paksa? Namun, Siasimo sangat tertarik pada orang ini. Dia berkata, "Nama saya Siasimo. Ini kartu nama saya. Saya senang bertemu dengan Anda. Kita akan menjadi teman di masa depan." Wang Yiyu mengangguk dengan tenang dan bersiap untuk minum bersama Siasimo, tetapi ketika dia melihat Siasimo sudah mabuk, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan minum, ayo." Wang Yiyu mengepalkan tangannya, siap beradu tinju dengan Siasimo. Siasimo tersenyum pahit dan beradu tinju dengan tangannya. Setelah percakapan itu, Wang Yiyu berbalik dan pergi sambil berkata, "Jika Anda memiliki masalah, hubungi saja saya. Saya dapat menyelesaikan 80% masalah Anda di ibu kota provinsi." Setelah Wang Yiyu pergi, hanya Heigu, Xiao Wu dan Xiao Liu yang tersisa dengan wajah bingung. Apakah Wang Yiyu adalah raja dunia? Dapat memecahkan 80% masalah mereka. Lagi pula, apakah menjalin pertemanan semudah itu? Hua Feng tersenyum dan berkata, dia adalah putri dari keluarga Wang, salah satu dari 7 keluarga paling bergengsi di ibu kota provinsi. Meskipun dia biasanya ceroboh, dia memiliki keterampilan desain pakaian yang kuat dan merupakan salah satu dari 4 desainer pakaian paling berbakat di ibu kota provinsi. Dia juga merupakan pesaing kuat untuk memenangkan kejuaraan kompetisi desain mode ini. Tidak heran, ketiganya mengangguk dan berkata, jika memang begitu, dia benar-benar bisa menyelesaikan 80% masalah kita. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa membiarkan dia menghancurkan keluarga Chu. Kata Xiao Wu sambil menggaruk kepalanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang memutar mata mereka ke arah Xiao Wu.
Tidak mudah untuk menghancurkan keluarga Chu, salah satu dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi. Bahkan grup pakaian Huarong harus berpikir 2 kali. Bagaimana keluarga Wang, juga salah satu dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi, dapat menghancurkan keluarga Chu. Lagi pula, mengapa dia membantumu menghancurkan keluarga Chu? Setelah pesta koktail, Xia Simo dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Hua Feng. Tepat saat Xiao Liu membantu Xia Simo yang mabuk kembali ke rumah, tiba-tiba seseorang di pintu menabrak Xia Simo dan yang lainnya. Xia Simo dan pria itu jatuh ke tanah satu demi satu, dan segala macam gambar desain beterbangan keluar dari tas pria itu. Maafkan aku benar-benar minta maaf, maafkan aku. Pria itu buru-buru meminta maaf kepada Xia Simo. Bab 606 bertemu Cao Suang. Gadis di depanku, mengenakan pakaian sederhana, tengah menunduk untuk mengambil gambar desain. Ketika Xia Simo melihat pemandangan ini, dia juga berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih, kata wanita itu sambil memunguti barang-barang. Biar aku bantu kamu mengambilnya. Xia Simo buru-buru meminta Heigu, Xiao Wu, Xiao Liu dan yang lainnya untuk membantu. Tak lama kemudian, semua gambar desain di lapangan dibersihkan. Xia Simo menatap wanita di depannya dengan heran dan bertanya, apakah Anda seorang perancang busana? Gadis itu menatap Xia Simo dan yang lainnya dengan ngeri, lalu berbisik, tidak. Tidak, tidak. Saya harap Anda tidak mencoba mencuri gambar desain saya. Gambar desain ini sangat penting bagi saya. Saya akan membawanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain Huarong Clothing Group. Tolong jangan mencoba mencuri gambar desain saya. Mata gadis itu dipenuhi air mata dan dia sangat takut pada Xia Simo dan yang lainnya. Xia Simo dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu mereka menyadari bahwa wanita itu takut mereka akan merampas gambar desainnya. Lagi pula, dengan 2 orang besar, Hei Gou dan Xiao Wu, berdiri di sini, siapa yang tidak takut? Xia Simo berjongkok dengan tergesa-gesa dan menjelaskan dengan serius dan sabar, Nyonya, jangan khawatir. Kami tidak akan mencuri gambar desain Anda. Jangan khawatir. Baik, Bu. Jangan khawatir. Kami tidak akan mengambil gambar desain Anda. Kami juga desainer dan kami di sini untuk mengikuti kompetisi desain busana ini. Xiao Liu yang ada di sebelahnya menjelaskan. Wanita itu masih menatap Xia Simo, Xiao Liu dan yang lainnya dengan ketakutan di wajahnya, seolah dia tidak mempercayainya. Xia Simo mengeluarkan kartu kerja kompetisi desain Huarong Garment Group dan berkata, lihat, ini kartu kompetisiku. Kamu juga harus punya. Wanita itu kemudian mengangguk dan mempercayai apa yang dikatakan Xia Simo dan yang lainnya. Lalu, wanita itu berdiri dan memperkenalkan dirinya dengan sangat tidak percaya diri. Halo, nama saya Cao Suang, dan saya berasal dari daerah kecil di kota Jiangcheng. Halo, namaku Xia Simo. Xia Simo memperkenalkan, mereka adalah ketiga sahabatku. Hei Gou, Xiao Wu, dan Xiao Liu bergegas maju untuk memperkenalkan diri. Senang bertemu denganmu, Cao Suang. Ketiganya berinisiatif untuk menyapanya. Senang bertemu denganmu, jawab Cao Suang. Cao Suang memandang Hotel Ark dan bertanya, apakah Anda juga di sini untuk menghadiri pesta koktail yang diadakan oleh Huarong Clothing Group? Xia Simo dan yang lainnya mengangguk. Baguslah kalau begitu, ayo kita masuk bersama. Ajak Cao Suang dengan antusias. Xia Simo dan yang lainnya tampak curiga dan mengerutkan kening, tapi, pesta koktail sudah berakhir. Ledakan. Cao Suang tertegun seolah-olah tersengat listrik. Dia menatap Xia Simo dan yang lainnya dengan tidak percaya dan berkata, apakah pesta koktail sudah selesai? Sudah berakhir. Jawab Xiao Liu. Mengapa kamu baru datang sekarang? Tanya Xia Simo. Ledakan. Cao Suang duduk di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Hal ini membuat Xia Simo dan yang lainnya bingung. Bukankah ini hanya pesta koktail? Mengapa ini terjadi? Pesta koktail sudah selesai. Saya tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi desain Huarong Clothing Group. Untuk apa saya memerlukan gambar desain ini? Ibu dan ayah, maafkan aku tidak berguna. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain Huarong Clothing Group. Maaf, putri kalian tidak dapat membantu kalian. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Cao Suang terus bersujud dengan air mata mengalir di wajahnya. Xia Simo bergegas maju, menarik Cao Suang dan berkata, Nona Cao, Anda baru saja melewatkan pesta koktail, tetapi itu tidak berarti Anda tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi desain grup busana Huarong. Ya, Nona Cao, pesta koktail ini tidak ada hubungannya dengan kompetisi desain grup busana. Bahkan jika Anda tidak menghadiri pesta koktail, Anda tetap dapat berpartisipasi dalam kompetisi desain lusa, tahukah Anda? Xiao Liu menjelaskan. Namun, Cao Suang menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat, sudah terlambat. Awalnya saya tidak mau ikut lomba desain busana ini, tapi keluarga saya mengalami musibah yang sangat besar, dan para debitur membatasi orang tua saya. Jika aku bisa mendapat tempat bagus di kompetisi desain busana ini, aku bisa menyelamatkan orang tuaku, tapi sekarang aku tidak punya pilihan lain. Nona Cao, kami turut prihatin dengan situasi Anda, tetapi ketidakhadiran Anda di pesta koktail tidak akan memengaruhi kompetisi desain busana. Xia Simo dan yang lainnya menghibur Cao Suang. Pada saat yang sama, mereka juga sangat bersimpati dengan penderitaan keluarga Cao Suang. Tidak.
Cao Suang menggelengkan kepalanya dan berkata, keluargaku sudah tamat. Aku tidak punya uang dan studio. Sekarang yang kumiliki hanyalah gambar rancangan bajuku sendiri, bahkan tidak ada satu set produk jadi pun. Awalnya, saya terburu-buru menghadiri pesta koktail karena saya berharap dapat bertemu dengan manajer umum Huafeng di pesta koktail dan berharap dia akan memberi saya studio agar saya dapat memproduksi karya saya. Sekarang setelah pesta koktail selesai, saya tidak punya harapan lagi. Cao Suang tampak kesakitan dan air mata mengalir di wajahnya. Ibu dan ayah, aku minta maaf. Putri kalian kasihan pada kalian. Xia Simo dan yang lainnya tercengang. Ternyata yang dibutuhkan Cao Suang adalah studio untuk mendesain karyanya sendiri. Sayang sekali dia tidak menghadiri pesta koktail dan sekarang dia sangat tertekan. Melihat Cao Suang di depannya, Xia Simo teringat pada dirinya saat itu. Dia juga tidak punya apa-apa dan menemui rintangan di mana-mana, tetapi untungnya dia tidak menyerah. Adapun Cao Suang di depannya, gambar desainnya bagus. Jika dia diizinkan mendesain karyanya, dia pasti akan mendapat peringkat bagus dan itu juga akan menyelesaikan masalah keluarga. Dia memutuskan untuk membantu Cao Suang. Lagi pula, mengapa orang yang berbakat seperti itu tidak dihargai? Xia Simo menariknya ke samping dan berkata, kamu tidak menginginkan studio. Aku akan memberimu satu. Bab 607 Sura kalah. Di sisi lain, batas waktu taruhan Sura dan Chen Fan juga telah tiba. Tidak ada matahari hari itu, langit kelabu dan sesekali terdengar guntur. Di ladang sayur Sura, Chen Fan dan Sura berdiri berdampingan. Sura, sudah kubilang kau tidak bisa menanam sayur di tanah ini. Menyerahlah. Jangan fokus pada tanah ini. Kau tidak akan mendapat apapun. Chen Fan berkata tanpa ekspresi, karena dia dan Sura telah bertaruh apakah jagung akan tumbuh di sebidang tanah yang mewakili garis besar Tiongkok. Namun, 5 hari telah berlalu dan tidak ada jagung yang tumbuh di sana, jadi Chen Fan memenangkan taruhan kali ini. Sura memandang ladang sayur yang terendam air. Tempat ini beriklim tropis dengan hujan badai yang sering terjadi, yang menyebabkan air hujan terkumpul di daratan, merendam tanah dan benih di dalam tanah. Hujan deras dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan dia kalah telak. Dia marah, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Raja Serigala, aku terkejut kamu menang. Selamat, kata Sura. Chen Fan berkata dengan tenang, beberapa hal tidak seperti yang Anda pikirkan. Semuanya akan berjalan sesuai keinginan Anda. Tidak ada tunas yang dapat tumbuh di tanah ini. Ini adalah kehendak Tuhan. Manusia tidak dapat melawan Tuhan. Suara mendesing. Sura menarik napas dalam-dalam 2 kali, lalu berkata, tahukah kamu mengapa aku ingin menaklukkan dunia? Chen Fan bertanya balik, mengapa kamu ingin menaklukkan seluruh dunia? Bukankah baik bagi setiap orang di dunia untuk melakukan pekerjaan mereka dan melayani tuan mereka dan hidup dan bekerja dengan damai dan puas? Tetapi demi ambisi Anda sendiri, Anda ingin menduduki wilayah orang lain secara paksa, merampas kekayaan orang lain, dan membunuh orang lain. Apa tujuan Anda melakukan ini? Pernahkah Anda mendengar tentang dunia kultivasi? Sura bertanya. Chen Fan tercengang. Dia diam. Tentu saja dia tahu tentang dunia kultivasi. Orang tua yang membawanya ke istana Raja Serigala telah berbicara tentang dunia kultivasi ini. Di dunia itu, setiap orang dapat memegang matahari, bulan, bintang di tangan mereka dan menaklukkan gunung dan sungai. Semua artileri, kapal perang, pesawat tempur, tank, dan peralatan tempur lain di sana tidak ada tandingannya bagi tuan di sana. Di dunia itu, seorang master sejati dapat membelah kapal induk dengan satu pedang dan menelan bom nuklir dalam satu tegukan tanpa mati. Tidak ada jalan menuju keabadian di sana, dan itu adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Semua guru pasti mendambakan tempat itu, bahkan orang tua itu pun mengingatkan dirinya sendiri bahwa jika suatu saat nanti kekuatanmu sudah cukup kuat, engkau juga harus menempuh jalan itu. Chen Fan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tidak. Sura menggelengkan kepalanya, kau tahu, kau pasti tahu, kau lebih mengetahuinya daripada aku. Chen Fan tetap diam. Ia bahkan tahu lebih banyak daripada Sura, sebab lelaki tua itu pernah menceritakan kepadanya suatu rahasia yang menggemparkan tentang wilayah Tiongkok. Raja Serigala, aku tahu kau menyimpan rahasia selama ini, karena jalan menuju dunia itu berada di dalam wilayah Tiongkok. Ledakan. Begitu Sura selesai berbicara, aura mengerikan membubung dari tubuh Chen Fan ke langit, bumi berguncang hebat, dan gelombang setinggi 10 meter melonjak di atas laut. Chen Fan marah, benar-benar marah. Pada saat ini, dia bagaikan dewa di langit. Bahkan Sura pun terkejut dengan aura yang dipancarkannya. Di luar halaman, Raja Naga Hitam, Raja Surgawi Hada, beruang putih besar dan yang lainnya datang keluar halaman satu demi satu, tetapi semuanya terhenti. Benar saja, tebakanku sepenuhnya benar. Sura berkata perlahan. Sura, ketahuilah bahwa saat kau mengetahui rahasia ini, aku akan membunuhmu, karena rahasia ini hanya aku yang tahu, tidak ada orang lain. Chen Fan membantah. Begitu Sura tahu bahwa jalan menuju dunia kultivasi ada di Tiongkok, ia hanya perlu menyebarkan rumor ke seluruh dunia dan rahasianya akan terbongkar. Pada saat itu, para setan dan monster yang bersembunyi akan merangkak keluar dan bergegas menuju Tiongkok. Maka Tiongkok akan kacau balau dan semua kehidupan akan hilang. Oleh karena itu, dia harus membunuh Sura untuk mengungkap rahasianya untuk selamanya.
Sura tersenyum tipis dan berkata, Raja Serigala, kau tidak berani membunuhku. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku tidak berani membunuhmu? Chen Fan berkata dengan dingin. Jika aku membunuhmu, rahasia ini akan berakhir. Bahkan jika aku, Chen Fan, bertarung sampai akhir, aku akan membunuhmu. Sura tertawa lagi, itu hanya kata-katamu untuk mengintimidasiku. Sebenarnya, kau tidak berani membunuhku. Sama seperti aku tidak berani membunuhmu, karena tidak ada satupun di antara kita yang mampu membunuh satu sama lain dengan kepastian kemenangan. Jika kau benar-benar melawanku dengan sekuat tenaga, maka kita berdua akan menderita kerugian. Bukankah itu akan memberi kesempatan kepada mereka yang bersembunyi di kegelapan? Saat itu, tanpamu, roh-roh jahat itu akan berbondong-bondong ke Cina untuk mencari jalan masuk, dan Cina pasti akan hancur. Jadi, kamu mengancamku, kata Sura ringan. Chen Fan menarik kembali momentumnya. Seperti yang dikatakan Sura, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menekan yang lain, dan hasil akhirnya akan menjadi situasi yang merugikan kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak menderita kerugian, mereka yang bersembunyi dalam kegelapan akan mempunyai kesempatan untuk mengambil keuntungan. Jika dia jatuh, seluruh Tiongkok akan menderita bencana yang dahsyat. Raja Serigala, lihatlah dunia ini. Kecuali barang-barang antik tua yang tersembunyi di kedalaman, seluruh dunia ini milik kita. Asalkan kita bersatu mencari pintu gerbang ke dunia kultivasi, maka kita akan mampu menggenggam matahari, bulan, dan bintang di tangan kita, serta menelan gunung dan sungai. Dunia di hadapan kita hanyalah neraka tamparan, dan dunia kultivasi itulah dunia yang dirindukan manusia. Jika kau mau, aku bisa menguras air dari tanah ini dan menanam beberapa sayuran di sini, maka seluruh dunia akan menjadi milik kita. Kata Sura penuh semangat. Bab 608, tidak ada konspirasi. Chen Fan tercengang. Sura tahu bahwa Chen Fan sebenarnya sudah mulai goyah di dalam hatinya. Asal kita terus maju dengan kemenangan, kita pasti bisa membuat Chen Fan terkesan. Lanjutnya, selama kamu dan aku bersatu, siapakah di dunia ini yang berani menguasai dunia itu? Selain itu, jangan lupa bahwa kamu hanyalah seorang pemimpin kecil dari sebuah organisasi kecil bernama Huaguo. Kekuatanmu berasal dari kepala istana Huaguo. Jika dia senang, dia dapat memberimu lebih banyak kekuatan. Jika dia tidak senang, dia dapat mengambil alih kekuatanmu kapan saja. Selama kamu dan aku bersatu dan pergi ke dunia itu bersama-sama, tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikanmu, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikanmu, takdirmu ada di tanganmu sendiri, dan kamu bahkan dapat menutupi langit dengan satu tangan dan mengambil alih kekuasaan Tiongkok. Chen Fan tetap diam. Sura melanjutkan, dunia sudah kacau balau. Meskipun kamu bisa menyimpan rahasia ini untuk sementara waktu, apakah menurutmu orang lain tidak akan mengetahuinya? Meskipun kamu dan aku sudah berada di puncak rantai makanan, organisasi dan keluarga di tingkat kedua dan ketiga ditekan oleh kita, tetapi apakah itu berarti mereka lemah? Begitu kekuatan-kekuatan ini mengetahui bahwa pintu menuju dunia kultivasi ada di Tiongkok, mereka pasti akan melakukan serangan balik terhadap Tiongkok, dan saat itu Tiongkok akan hancur. Lagi pula, apakah menurutmu keluarga kerajaan Tiongkok tidak menyelidiki masalah ini? Begitu keluarga kerajaan mengetahui rahasia ini, perebutannya pasti tidak akan lebih sengit daripada orang luar, dan Tiongkok bahkan mungkin akan terpecah belah karenanya. Bagaimana denganmu? Negara Tiongkok yang kau lindungi pada akhirnya akan berubah menjadi negeri yang hancur. Jika kau bekerja sama denganku, selama kita berdua bekerja sama, kita pasti akan mampu menekan semua penguasa di dunia ini. Bahkan keluarga kerajaan Tiongkok tidak akan berani menghukummu. Raja Serigala, tahukah kau bahwa jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi? Kata Sura dengan percaya diri. Namun, Chen Fan tiba-tiba tertawa. Dia tertawa dengan sangat santai dan tenang, seolah-olah dia telah mengetahui segalanya. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Sura heran. Chen Fan berkata, bekerja sama denganmu memang bisa menyapu dunia, menekan semua orang, dan memaksa keluarga Huang untuk tidak berani menindasku. Tapi, aku berbeda darimu. Aku punya keluarga, kekasih, anak perempuan, dan saudara. China adalah tempat di mana saya dibesarkan. China tidak pernah memperlakukan saya dengan tidak adil. Saya sangat menyukainya dan mencintainya. Saya tidak punya alasan untuk menyakitinya. Jika suatu hari, semua kekuatan di dunia tahu bahwa pintu menuju dunia kultivasi ada di Tiongkok, dan mereka datang menyerbu, akulah orang pertama yang akan menyambut mereka. Sedangkan untuk keluarga kerajaan Tiongkok, saya yakin mereka dapat mempertimbangkan untung ruginya, membedakan yang benar dari yang salah, dan mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan. Jika suatu hari tiba saatnya untuk membuat pilihan. Chen Fan menghela napas dalam-dalam dan berkata, mari kita bicarakan hal itu ketika saatnya tiba. Sura mengerutkan kening. Dia pikir dia bisa membuat Chen Fan terkesan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa tekad Chen Fan untuk melindungi negaranya begitu kuat. Jika Chen Fan benar-benar ditempatkan di Tiongkok, maka akan sulit baginya untuk menerobos gerbang Tiongkok, apalagi kekuatan lain di dunia. Dengan cara ini, dia tidak bisa pergi ke dunia itu sama sekali. Raja Serigala, kekasihmu, saudaramu, dan anak-anakmu hanya sedikit. Apakah kau akan melepaskan kesempatan langka ini untuk mereka? Sura masih belum menyerah.
Chen Fan berkata dengan tegas, benar sekali, saudara, kekasih, dan anak-anak hanyalah segelintir dari ratusan juta orang di Tiongkok, tetapi darah Tionghoa yang mengalir di tubuh mereka dan semangat pantang menyerah adalah hal yang umum. Aku sudah memutuskan, kata Chen Fan dengan percaya diri. Setelah selesai berbicara, dia menatap Sura dan berkata, aku tahu kamu adalah orang yang akan meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri sebelum sesuatu terjadi. Karena kamu tidak dapat membujukku, kamu pasti memiliki persiapan lain. Dengarkan aku dan berhentilah ketika sudah cukup. Mungkin akan ada hasil yang baik. Jika kamu bersikeras melakukan ini, aku khawatir keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Setiap kata yang diucapkan Chen Fan, terutama 4 kata, untung tidak lebih besar daripada rugi, diucapkannya dengan penuh ketegasan, menunjukkan betapa kuatnya tekad Chen Fan. Sura juga menjadi acuh tak acuh, mengubah ekspresi ramahnya sebelumnya. Dia berkata dengan dingin, jika memang begitu, maka tidak perlu bagi kita untuk terus bertele-tele. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya harus pergi ke dunia kultivasi. Anda harus tahu temperamen saya. Saya akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan saya. Karena saya tidak dapat membujuk Anda, saya hanya dapat menggunakan kekerasan. Saya akan memberitahu semua organisasi besar di dunia tentang jalur kultivasi dunia di Tiongkok. Saya ingin Anda melihat apakah organisasi-organisasi yang dulu bersahabat dengan Anda akan berbalik melawan Anda setelah mendengar informasi ini. Pada saat yang sama, informasi ini juga akan sampai ke keluarga kerajaan Huaguo. Ambisi keluarga kerajaan lebih besar dari ambisi Anda. Jika mereka mengetahui informasi ini, mereka mungkin akan membuat keributan yang lebih besar daripada organisasi di luar. Saya ingin melihat apakah sentimen patriotik yang Anda sebut-sebut untuk membela negara akan tetap teguh bahkan ketika Anda ditinggalkan oleh teman-teman Anda, dikhianati oleh teman-teman Anda, dan diingkari oleh atasan Anda. Wajah Chen Fan setenang air, dan dia berkata, apa yang Anda katakan memang merupakan penilaian untuk Tiongkok, tetapi saya yakin penilaian ini akan diselesaikan dengan sempurna. Apa yang disebut masalah internal dan eksternal hanya akan menjadi kedok untuk melumpuhkan mata Anda. Saat Anda, ikan besar, memasuki Tiongkok, Anda akan tahu betapa salahnya tindakan Anda. Dan kau juga akan menjadi seseorang yang bisa kuintimidasi dari segala arah. Selama aku menghancurkanmu, siapa yang berani melangkah ke wilayah Tiongkok lagi? Sura menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, jika memang begitu, maka mari kita tunggu dan lihat saja. Keduanya berpisah dengan tidak bahagia. Semenjak itu, pola dunia pun mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Bersambung.